Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor dalam Hikayah Pesantren. Kita kali ini bersilaturahim ke Sukabumi di Pondok Pesantren Modern Al-Firdaus. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Dr. Kiai Al-Haj Dedi Suaidi MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kebal hal. Alhamdulillah tamam kuis. Alhamdulillah. Insyaallah. Anu tahun berapa set alumni Gontor itu? Saya tahun 1986. Oh, S1, S2, S3 di mana set? S1 di UIN ya. UIN mana set? UIN Jakarta ya. Tapi sempat juga di Al-Azhar ya. Oh, yang selesai di mana? Yang di UIN. UIN ya. Oke. S2-nya di Unisba. Unisba Bandung. Universitas Islam Bandung. Oh, fakultas apa? Fakultasnya kita komunikasi. Komunikasi. Kemudian yang S3? kemarin S3 di UIN Bandung. UIN Bandung juga. UIN Bandung, iya. Kita pendidikan. Konsentrasi apa? Pendidikan ya? Pendidikan Islam dalam ini adalah PBA, pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Iya. Al-Firdaus, ya. Nama itu dari mana? Al-Firdaus ini nama dari idealisme kita. Idealita kita ingin membentuk suasana iklim ya, milieu yang indah, nyaman ya, tentram, lahupun alaihim walahum yahzanun ya. Yang kaitannya adalah bagaimana kalau nanti kalau ada santri waktu itu, bagaimana kalau lembaga pendidikan itu nilai-nilai itu adalah yang tadi bahagia, nyaman, tentram kan gitu ya. Bahagia, nyaman, tentram. Oh iya. Masya Allah. Jadi bukan hanya ketika mondok, tapi juga nanti apabila sudah selesai nilai-nilai Islam itu dalam yang indah, nyaman, tentram, bahagia itu ya diterapkan nanti di masyarakatnya kan gitu ya. Gimana prakteknya itu saat di sini? Ya prakteknya adalah kita menerapkan dari konsep pastinya itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah ya. Jadi kita penuh dengan kepatuhan, ketaatan. Jadi apapun itu bagaimana mereka itu tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah bingung para santri itu ya. Kemudian wala yahzanun, tidak pernah bersedih, tidak pernah ngeluh kan. Oh, jadi la khauf wala husan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu konsep utamanya berarti yang dibangun di sini. Betul. Jadi biar nyaman kan gitu. Nyaman ya. Kalau posisinya udah nyaman, enak mereka enak ya suasananya. Itulah atas dasar nama tadi Al-Firdaus itu. Karena Firdaus kan nama salah satu surga ya. Nama salah satu surga. Jadi kita ibaratkan idealismenya kan ke sana ya. Meskipun mungkin itu kita sekarang dalam proses menuju ke sana. Kan namanya juga tadi cita-cita kan gitu ya. Betul. Obsesi lah gitu ya. Iya. Ini lembaga di sini ada apa saja pendidikannya? Di sini diawali dari TK saat dulu itu. TK mulainya? TK awalnya tahun 1990. 90 TK. Tahun 2001 maaf. 2001 TK. Di TK dulu. Oh, TK ya? Iya, kemudian 2008 itu SD. Oh, 2001 TK. Terus 2008 SD. SD ya. Kemudian 2015 baru ini KMI. KMI 2015. Dan pondoknya ini ya. Pondoknya ini ya. Berarti ngambil sistem KMI Gontor atau gimana? Betul. Kalau untuk katakanlah tamat SD itu KMI ya. Kita mengadopsi dari KMI. Kita sebut 100% karena kita ingin seluruhnya kan gitu ya. Betul. Kemudian karena memang kita juga menerapkan ada hal yang baik dari Diknas tentunya, maka kita menggunakan kurikulum Diknas dan juga kurikulum Kemenag ya, Departemen Agama. Diknas berarti SMP. Ya SMP. Jadi secara ini SMP, kemudian kalau Ali itunya STR-nya adalah SMA. Maaf Ali ya, maaf. Oh, jadi yang menengah di SMP, Madrasah Aliyah. Oh, dua-duanya di. Iya, karena gini,
ceritanya kan dari TK itu Diknas ya, kemudian Ya. SDIT. Setelah SD. dari SDIT ingin menyelohkan ke kemana dia udah Ya. ke SMP kan gitu. Jadi ibaratnya estafeta lanjutan. Nah setelah itu kita kurang lebih ada sekitar 3 tahun ya. Ini ada sindiran dari Kementerian Agama. Bahasanya gini, kebetulan kepala kasih ini sama-sama sering di MTQ dan STQ dari Kabupaten Sukabumi. Sebagai juri. Sindirannya begini sebagai juri. Ustadz katanya, yang ana tahu pondok-pondok alumni Gontor itu kan ngikutnya ke Kemenak. Ini Ustadz gimana ini katanya? Kata-kata itu membuat saya jadi bertanya-tanya dan ini akhirnya ya udah untuk menyeimbangkannya itu akhirnya kita ke Alia. Jadi perpaduannya Perpaduan dari Gontor, betul. Diknas, sama Kemenak dan Salaf. Salaf juga? Salaf dalamnya adalah kajian kitab. Jadi ada Baik. modern salafiyahnya ada Nah, juga ya? betul. Dan kan baik itu kitab turos maupun kitab muasir ya. Kitab turos, kitab lama dengan kitab kontemporer ya. Sama-sama kitab kuning. Sama-sama kitab kuning, betul. Kertasnya kuning ya? Iya, kertas Tapi ada kuning, kitab betul. yang turos, Betul. ada yang modern juga. Betul, karena muasir itu ya kita melihat perkembangan. Perkembangannya. Ini yang diambil dari prinsip kita juga yang selalu didengar di Gontor al-muhafadzah bil qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah kan gitu ya. Iya. Nah, itu bagian yang memang kita harus terapkan. Nah, selain itu juga ini karena memang kita ingin memimpin yang betul-betul maksimal, maka ada juga di sini dorongan. Nah, itu untuk tahfidz Quran. Kalau tahfidz Quran kan nanti berkaitan juga dengan tahsinnya kan gitu ya. Iya. Dengan qiraatnya, kemudian juga dengan tahfidznya dan tafsirnya. Nah, itu kita buat seperti itu. Ya kenapa? Karena memang atas dasar pengalaman ya. Ya. Pengalaman di Dewan Hakim. Oh iya, ternyata memang untuk menjadi seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama itu harus punya basic tahfidz Quran juga kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga dengan begitu maka memiliki kemampuan dan keterampilan Ya. di dalam menyampaikan atau menguraikan apapun juga yang berkaitan dengan kehidupan tentang keilmuan itu kan harus berkaitan dengan Quran juga kan gitu ya. Nah, makanya tahfidz juga. Meskipun mungkin ini tidak akan maksimal karena memang di sini banyak kurikulum ya kan gitu ya. Tapi tetap optimis karena apa? Kita ini pondok pesantren. Di mana kita 24 jam bisa kita atur ya. Ya. Artinya ini akan menjadi perpaduan ya, integrated system. Betul. Dan juga kita bentuk menjadi suatu formulasi tersendiri kan gitu. Formulasi tersendiri. Tapi alhamdulillah ternyata tahfidz ini bagus. Ada yang sampai hafal 10 juz, ada yang hafal 6 tahun 15 ini? juz ya di dalam 6 tahun ini. Ternyata memang apabila didorong, apabila dimotivasi itu memiliki kemampuan. Iya. Pada awalnya sih kan tiap semester itu 1 juz nih. Berarti kalau 1 tahun misalnya kelas 1 itu 2 juz. Tapi ternyata ada yang kecenderungan yang lebih. Ya udah berarti didorong jadi 2 juz. Nah, akhirnya sampai ke kelas 6 itu ada yang bisa alhamdulillah sampai 16 juz kan gitu ya, ada yang 12 juz. Alhamdulillah itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk tahfidznya. Kapan saat mereka menghafal itu? Bagus, ini menghafalnya kita dorong setelah subuh. Setelah subuh Setelah ya? subuh. Kemudian jam masuk juga kita memang didorong mulai dari jam 8. Berarti gini, setelah subuh mereka menghafal, kemudian begitu pagi hari setelah makan pagi atau sarapan mereka menghafal lagi, baru mulai pembelajaran jam 8. Jadi di sini kita masuk awal itu dengan hafalan. dengan hafalan. Nah, begitu juga sore harinya kan. Sore harinya untuk menyetor istilahnya, untuk setoran. Yang dikaitkan dalam 1 minggu sekali kita ada murojaah, termasuk tiap bulan juga di sini kita ada simaan atau tasmi. Ada tasmi atau simaan, ya ternyata itu mendorong dan menggugah kepada yang lain untuk terus mempertahankan hafalannya kan gitu ya. Jadi ternyata mungkin gitu ya, mungkin hanya memang
dalam posisi seperti ini kitanya yang capek. Kita yang capek karena ada konsekuensi logis kan gitu ya. Ya capek, tapi ya namanya capek relatif lah kan gitu. Kita akhirnya membagi-bagi tugas. Kalau dalam dunia manajemen kan tidak ada istilah tidak bisa dilakukan. Ada pembagian tugas, ada di bidang yang tadi tahfidz, bidang kitab ya, di bidang bahasa dan seterusnya. Dan yang unik lagi sebetulnya tidak unik. Ini karena memang kita mengadopsi pola Gontor, yaitu dengan dua bahasa itu, Arab dan Inggris. Oh, di sini Arab dan Inggris wajib Inggris, wajib ya. Meskipun mungkin tidak maksimal ya, itulah namanya suatu proses kan. Namanya juga dari tahun 2015, sekarang anggaplah 2023 masuk ke 9 tahun. 8 mau ke 9 tahun. Tapi memang kita maksimalkan bahwa yang mengajar di sini adalah rata-rata alumni kita, alumni Gontor. Baik yang sudah mudah lah ya. Nah, visi misinya udah sama. Visi misinya mudah, begitu juga dalam katakanlah membuat suatu instruksi atau apapun itu kan mereka tinggal berjalan. Ibaratnya udah tinggal satu komando udah paham, tidak harus diajarkan lagi. Makanya alhamdulillah sekitar 75% alumni Gontor, kemudian 25% dari luar. Dari luar dari mana? Tentunya dari disiplin ilmu misalnya matematika, terutama ya. Termasuk juga bahasa Inggris kita ambil dari luar ya gitu ya. Dalam rangka kita memformulasikan ini, ternyata ada hal yang baru, ada hal yang memang hasilnya seperti ini kan gitu ya. Ya itu Sat. Mulai dari berapa santri lu Sat? Dulu kita awalnya itu tahun 2015 tuh awalnya hanya 8 ya. Alhamdulillah, kemudian proses berjalan ada 120 sekarang. Sekarang 120. Masya Allah. Itu juga karena memang salah satunya adalah karena kita ada SD ya. SD sebagian masuk ke sini, tapi sebagian besar keluar. Kenapa? Mungkin karena katanya jenuh. 6 tahun di SD, masa katanya ke KM 6 tahun jadi jenuh. Sebagian ada yang keluar. Nah, faktor jenuh memang susah itu ya. Yang kedua mungkin karena sarana dan prasarana itu juga jadi bagian atau catatan kami yang memang harus kita perbaiki ya. Namun alhamdulillah kami bersyukur ternyata dengan angka begitu ya relatif lah, alhamdulillah. Harus bersyukur saya kan gitu ya. Betul. Ke depan pengennya seperti apa sih Al-Firdaus ini, mimpi-mimpi ke depannya? Ya, tentunya seperti yang sering kita bersintesa ya ke Gontor ya, bersintesa kepada yang lain, lembaga-lembaga lain. Tentu kita ingin melahirkan tentunya generasi Qurani, generasi unggul, generasi istimewa, tapi juga tentu harus di bagian IT juga ya, karena mereka teknologi karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda kan gitu ya. Makanya di sini kita akan terapkan juga adalah tidak hanya tadi secara manual ya, tapi juga kita secara IT. Di antaranya kita akan menggunakan pembelajaran umpamanya kita akan menggunakan smart TV ya. Smart TV. Karena seperti misalnya kita akui bahwa kelemahan kita adalah dari sisi bahasa, karena kita mungkin anggap saja kita kurang atau bahkan tidak ada native speaker ya. Nah, kita ingin manfaatkan melalui media smart TV itu, kenapa tidak kan gitu ya. Termasuk buku-bukunya ya, tentu dari Gontor itu adalah hal yang utama, dan di backup, dibantu diantaranya dengan buku-buku yang berasal dari bahasa Arabnya. Nah, begitu juga bahasa Inggris ya. Ya ke depan pastinya kita bagaimana ingin selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Kemudian ada hal lain yang ini menjadi prinsip di dalam konsep di Al-Firdaus ini, I walk slowly but never come back ya. Saya berjalan perlahan tapi tidak akan pernah mundur. Artinya apa? Kita menjalani aja proses ini terus sambil berjalan, sambil bertahap ya. Karena memang proses pendidikan kan nggak sekaligus ya. Semuanya harus mengalami proses. Maka itulah yang kita jalani sebab itu. Barakallah. Amin. Pak Kiai. Amin. Ini saya senang sekali ini bisa bersilaturahim ke sini. Alhamdulillah. Berapa hektar ini, Seth? Kalau dibilang hektar sebenarnya gini, kita ini yang di sini awalnya ini adalah sawah kosong. Artinya betul-betul tidak ada satu bangunan pun.
Nah, ini adalah perjuangan dengan ada Kiai Haji Iskandar Nurzain, alumni 83, Iya. yang seangkatan dengan Pak Menteri Agama ya, Pak Iya. Ahmad Saifuddin. Kemudian ada juga namanya Ahmad Solahuddin Ridwanullah, angkatan 89 ya. Iya. Dari Gontor yang dasar, kemudian saya, kemudian dari keluarga, bahkan anak-anak saya semuanya kan Gontor ya, bahkan Iya. aku sudah S2, udah S2. Yang terakhir paling yang alumni Gontor sekarang sedang kuliah di Turki. Nah, kita melakukan proses yang namanya kaderisasi. Kaderisasi, Ya. betul. Termasuk tentunya ke depan supaya menjadi lebih baik, kita ingin terus melahirkan dan memunculkan para kader yang kita kirimkan gitu ya. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Ustaz. Amin, 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 amin. Al-Firdaus ini tambah maju, berkembang, Ya Rabb. tambah bermanfaat buat umat. Amin, amin, amin. Jazakumullah, ila liqa Ustaz. Iya, iya. Di waktu akhir. Siap. Teman-teman Iya. sekalian. Oh ya. Ya, tadi sedikit di sini memang kita baru 1 hektar. Oh. Nah, karena 1 hektar kita ini posisinya itu antara kota dan kabupaten. Kota Sukabumi dengan harga kabupaten. Perbatasan? Perbatasan persis. Oh. Harga tanah lumayan melonjak drastis, apalagi setelah ini dilihat Berkembang, maka yang punya tanah ingin harganya Naik lebih itu bisa sampai 10 kali lipat. Makanya strategi kita dalam membangun itu kita buat menjadi rata-rata 3 lantai. Berarti kalau memang 1 hektar, andai kata 3 lantai, anggaplah 3 hektar kan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah ternyata ada hamba Allah yang memberikan wakaf tanah di daerah Geger Bitung, dari sini kurang lebih 10 kilo. Oh, sekitar 1,5 hektar di Geger Bitung, masih Sukabumi. Beda ya. Beda. Lokasi berarti. Tuh, Ustaz. nah nanti kita akan buat kampus 2 di sana. Masya Allah. Doanya Amin. Ustaz Akbar yang saya kagumi. Amin. Amin. Mudah-mudahan terwujud Ustaz. Ya Rabbi ya Insya Allah. Rahman ya karim ya ada. Amin. Ya. Suhulah insya Allah. Amin. Amin. Ya sallallahu murana. Amin. Demikian teman-teman sekalian obrolan kita di Sukabumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ya saksikan video-video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.